Selamat malam. Shalom. Semua baik malam ini? Tidak ada seperti lagu tadi yang sedang hancur hati. Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Mari jamah setiap hati kami yang berkumpul pada saat ini. Sehingga hati kami terbuka untuk mau mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan untuk kami sebagai orang muda milik Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan bersuaralah bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Tema kita living in community. Ada yang bisa bantu Bu Pen untuk menerjemahkan ini? Iya, Joshua, apa Joshua? Tolong temanmu di atas. Oke, terima kasih Jos. Berada dalam sebuah komunitas. Kalau kita sedang ada dalam gereja pada saat ini, apakah kita bisa disebut sedang ada dalam sebuah komunitas, kawan-kawan? Kira-kira ini sebuah komunitas atau tidak? Komunitas apa? Kalau kita mau beri nama, ini komunitas apa? Yang sebelah sini kalau kita sebut ini adalah sebuah komunitas, kira-kira kita sebut ini komunitas apa? Komunitas orang muda, komunitas pemuda jemaat GKE Fata, atau komunitas pemuda Kristen GKE? Jangan ragu dong, masa kita hadir ke gereja kita tidak tahu ini komunitas apa? Ini pemuda jemaat GKE Fata, komunitas pemuda Kristen, atau komunitas apa yang kita sebutkan di mana kita hadir saat ini? Yuk kita sembahyang yuk. Malam ini ibadah. Ibadah pemuda apa? Nanti kita akan lihat seperti apa kita menamakan sebuah komunitas. Jangan sampai kita hadir dalam sebuah komunitas tapi kita sendiri ragu untuk menyebutkan komunitas apa di mana kita hadir, atau sekedar kita hadir hanya karena ada tugas, atau kita hadir karena kawan-kawan kita hadir karena mentor asrama kita hadir, jadi kita tidak enakan untuk tidak hadir. Baik, kita bisa lihat slide kita. Kenalan yuk. Ada yang pernah dibawa kenalan? Ada yang pernah ngajak kenalan? Oh, yang di belakang angkat tangan semua. Ada yang pernah ditolak ketika mengajak kenalan? Yang sebelah, yang di depan sini, ada yang pernah diajak kenalan? Pernah. Kalau mengajak kenalan pernah tidak? Oke, saya bisa, Dea, Bu Pen bisa pinjam temanmu yang ganteng di sebelahmu itu, bisa maju ke depan? Tepuk tangan dulu dong. Nanti kita akan tahu siapa ini nih. Bisa satu orang lagi mungkin, Regina, bisa minta tolong maju ke depan, Re. Kenalan yuk. Tepuk tangan dulu dong untuk... Oke, kenalan yuk. Halo, Bu Penasri. Bona, tangannya panas deh. Bona dari mana? Dari Banjarmasin. Kesini tadi sama siapa, Bon? Dea tuh siapa, Bon? Oh, sudah, cut. Oke, terima kasih, Bon. Di sini kuliah atau bekerja? Oke, terima kasih. Pendeta Asri. Re, ada pacar? Oh, baru jadian?
Oh sudah lama. Banyak mantan? Banyak. Oke. Dari kenalan ini, kira-kira yang bikin orang merasa tidak nyaman tuh pertanyaan yang mana? Yang ke Rere atau ke Bona? Dua-duanya atau cuman ke Rere atau yang ke Bona? Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih Bona, terima kasih Rere. Kenalan yuk. Nah, apa standar ketika kita kenalan yang ditanyakan yang paling pertama? Nama. Kemudian yang kita tanyakan apa lagi? Alamatnya, dari mana, kuliahnya, di mana, itu standar. Itu standar berkenalan pada umumnya. Dan yang menjadi persoalannya seperti ini. Ketika kita sudah tahu nama seseorang, selangkah lebih maju dari itu kita tahu alamat rumahnya, kita tahu dia semester berapa, kita tahu dia dari suku mana. Kalau hanya sebatas info ini yang kita tahu, maka kita akan sebut kita kenal atau kita mengenal. Kita kenal atau kita mengenal? Beda ya. Kalau kita kenal, Bupen kenal dengan Bona. Tapi kalau mengenal, Bupen belum tentu mengenal seperti apa Bona. Dalam sebuah komunitas, berkenalan itu merupakan adalah langkah yang paling awal dalam sebuah komunitas. Tetapi, di langkah awal ini seringkali terjadi sesuatu. Karena kita hanya sekedar kenal. Tetapi seolah-olah mengenal. Ini sudah menjadi satu persoalan yang akan berdampak dalam sebuah komunitas. Karena kita hanya kenal, tetapi kita tidak mengenal dengan sesungguhnya. Kita akan paham seseorang kalau kenal atau mengenal. Kenal atau mengenal. Kita baru akan mengerti seperti apa seorang Heldi kalau kita sudah mengenal. Tapi kalau hanya sebatas kenal, ini tebak-tebak buah manggis nih. Oke, bisa next slide, Jos? Oke, next Jos. Ada apakah ada yang persis sama dengan kita ketika kita berkenalan dengan seseorang kira-kira? Ada tidak yang sama? Ada tidak yang sama? Ada yang sama, mungkin namanya sama, asalnya sama, tetapi juga banyak hal yang akan kita temui yang tidak sama. Salah satunya adalah ada mungkin yang dari suku Dayak, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak. Dan kemudian rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, disadari atau tidak, background suku dan keluarga itu akan mempengaruhi seperti apa diri kita untuk kita bawa ke dalam sebuah komunitas. Dasar ikam nih geblek. Karena apa? Mungkin di dalam keluarganya itu adalah hal yang biasa. Anjing nih biasa saja. Ada mode keluarga yang serius, ada mungkin mode keluarga yang khawatiran, ada mungkin keluarga yang santuy, dan ada banyak mode-mode tipe-tipe keluarga. Dan kemudian kita yang adalah bagian dari keluarga kita masing-masing, kita membawa nih diri kita. Keluarga yang khawatiran masuk dalam sebuah komunitas yang sama. Keluarga yang serius masuk
di komunitas yang sama. Keluarga yang santuy tapi bertanggung jawab masuk di komunitas yang sama. Ketika kita yang berbeda masuk dalam sebuah komunitas yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Mudah tidak untuk kita menerima perbedaan itu? Mudah tidak? Orang yang serius biasanya dia agak sedikit lebih sensitif. Sedangkan orang yang santuy, mungkin ia akan dengan mudah mengeluarkan perkataan dari mulutnya. Orang yang kekhawatiran mungkin ada jam-jam malam tertentu ia harus pulang. Apa yang menjadi penyakitnya dalam sebuah komunitas? Ketika kemudian kita ingin semua orang yang ada di sekeliling kita itu mempunyai mode yang sama seperti kita. Karena kita akan merasa bahwa komunitas itu akan cocok dengan kita ketika kita mempunyai mode yang sama. Kalau aku bulik jam 11, Ikam bulik jam 8, Ikam diketahui lawang. Nah, kalau aku bulik jam 2, Ikam ditelepon mama Ikam tarus hanya jam 9, kira-kira bisa enggak kita satu dalam sebuah komunitas? Nah ini. Dan yang parahnya adalah terkadang kita bisa menjudge seseorang hanya karena kebiasaan yang berbeda. Misal, Lewi mungkin pulang bisa jam 12 malam. Dan itu hal yang biasa dalam keluarganya. Ataupun kada bulik kada dicari jua. Itulah Leo. Tapi mungkin Dea jam 10 itu harus pulang. Dan yang menjadi persoalannya adalah yang pulang jam 10 ia bisa beranggapan bahwa mereka yang tidak pulang sepanjang malam itu adalah orang dengan pergaulan bebas. Ini nih yang jadi penyakit, menjudge seseorang hanya karena tidak mempunyai kebiasaan yang sama dengan kita. Ketika ia diizinkan oleh orang tuanya untuk menginap di tempat temannya, sedangkan kita adalah mode keluarga yang tidak sembarang bisa menginap di tempat orang. Jadi kemudian apa yang dikatakan ketika ia diizinkan menginap di tempat orang? Mama abahnya nak ada peduli dengan inya tuh. Terserah-serah inya aja makanya kayak itu Edo tuh. Oleh terserah inya aja bemalam ada Satria, bemalam ada Kevin, bemalam ada Pepen. Makanya kayak itu kada tuntung-tuntung kuliah. Kada kalau do. Nah ini yang jadi persoalan. Karena kita bisa menjudge seseorang hanya karena dia tidak sama dengan kita.